Selamat Paskah Bapak Ibu. Hari ini saya akan sampaikan dengan tema berkat Paskah. Sekali lagi, selalu saya katakan, saya lebih tertarik orang merasakan ya, kuasa atau dampak dari Paskah, sehingga ada perubahan-perubahan dalam hidup saudara dan hidup saya yang bisa dinikmati oleh orang lain. Ya, kalau kita cuma merayakan Paskah, belum tentu hidup kita berubah dan orang lain belum tentu menikmati. Bapak Ibu, dalam Wahyu 17 ayat 13 dan 14 ada sebuah pernyataan firman Tuhan yang sangat mengagetkan. Karena ini menggambarkan akhir dari akhir zaman, di mana sebetulnya pernah terjadi. Ya, mereka sekata kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Saudara, Jumat Agung sampai Paskah sebetulnya itu 3 hari pertempuran, saudara, antara kuasa gelap dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Di mana kita tahu, saudara, Bapak pernah melengos pada waktu Tuhan Yesus disalib. Betul-betul Tuhan merasa kesendirian. Dan itu peperangan yang sangat tidak mudah, saudara. Bagaimana Tuhan merelakan untuk menderita setia sampai mati. Pergumulannya itu adalah setia apa enggak? Setia tidak Yesus kepada Bapaknya? Setia tidak Tuhan Yesus kepada panggilannya? Menyelesaikan destininya. Untuk menyelamatkan dunia, dia harus berkorban. Dan itu peperangannya dahsyat, saudara. Dimulai di Taman Getsemani. Tuhan bilang, kalau boleh Bapak, cawan ini lalu daripadaku. Saudara, orang kalau pikirannya tidak ada cinta Tuhan, itu pikirannya negatif. Seperti saya pernah ceritakan dulu di Bukit Tinggi. Ada orang berkata, kenapa kamu mau jadi Kristen? Tuh lihat Tuhan Yesus, kata Yesus Tuhannya kamu, dia gak rela tuh menderita. Dia ngomong bolak-balik, kalau boleh cawan ini. Saudara, kenapa Tuhan berkata kalau boleh cawan itu lalu? Bukan Tuhan tidak rela. Tuhan sangat sedih kalau kematiannya tidak dihargai oleh manusia. Banyak orang yang belum percaya, saudara. Itu yang paling menyakitkan sebetulnya itu. Bukan penderitaannya. Ya, saudara, kita lihat saja orang Kristen, kita sendirilah. Kalau ada masalah, saudara mulai ragu akan kebaikan Tuhan. Benar gak sih Tuhan sayang? Benar gak sih Tuhan mau tolong? Kenapa kondisiku seperti ini? Kenapa kok belum selesai? Padahal saudara, saya jelaskan berkali-kali, saya tekankan. Tuhan tuh kalau mau nolong, misalnya sudah sakit atau masalah uang, itu gak sulit, saudara. Yang Tuhan pengen pada waktu Tuhan menolong, juga merubah karakter kita. Membuat kita makin mengasihi Tuhan. Membuat kita makin mengasihi manusia sesama. Membuat kita makin setia. Itu yang tidak mudah. Nah, Bapak Ibu perhatikan ya, zaman itu ada sekelompok orang yang seia sekata.
orang-orang yang berlawanan dengan Tuhan. Dan mereka memberikan kekuatannya kepada setan sampai Yesus disalib. Itulah 3 hari peperangan yang hebat. Nah, akhir dari akhir zaman akan terjadi lagi. Ini ayatnya berkata, jauh lebih banyak, saudara, dari 2000 tahun yang lalu. Bayangin ya, mereka seia sekata kekuatan dan kekuasaan. All out, saudara, betul-betul habis-habisan. Seia sekata memberikan kepada binatang itu. Binatang itu bicara tentang antikris. Itu pertarungan terakhir, saudara. Peperangan yang paling mengerikan segera akan terjadi. Dan antikris itu gak jauh Bapak Ibu, nanti saya akan jelaskan. Oh, antikris masih 50-100 tahun, enggak Bapak Ibu. Mereka berperang melawan anak domba persis nih, kayak 3 hari Jumat Agung sampai Paskah. Gak mungkin mereka menang, Tuhan menang karena Tuhan di atas Tuhan, Raja di atas segala raja. Yang percaya katakan? Yang jadi persoalan adalah tubuhnya. Gerejanya tidak semua menang. Oh, saya ke gereja, oh saya tiap minggu, saudara, itu enggak jaminan. Gereja saja enggak seia sekata. Kalau caranya beda sama, kalau saya punya gereja, lihat ada orang lain berbeda, kita nganggap itu bukan saudara. Padahal saya jelaskan berkali-kali, saya punya 3 anak. Anak saya 3-3-nya perangainya berbeda Bapak Ibu. Tapi tetap saya sayang mereka. Dan mereka sayang sama saya. Kalau sudah lama gak ketemu. Yang kedua tuh Victor, yang orangnya diem saudara. Beda sama Vincent, kalau Vincent rame. Dia tanya, Papa kapan check up kesehatan? Kalau ada waktu aku mau temenin. Dia sayang dengan cara yang berbeda. Nah, orang Kristen gak begitu saudara. Kadang-kadang pendeta yang menjadi pemimpin tidak menaburkan hal-hal kebaikan. Oh, kamu gak boleh ke sana ya, kamu gak boleh sini ya. Terulang terus. Kemarin saya cerita saudara. Waktu saya di Setiabudi, saya hanya dengan saya, mami saya, Liz, adik saya Iwan yang udah meninggal, Kim Chung namanya, sama Hosea. 6 orang sudah. Tiap Senin kita persekutuan. Saya dikatain sesat. Mereka bilang ada pendeta, waduh itu duitnya jemaat itu disedot. Nah, jemaatnya sopo? Wong mama saya, adik-adik saya belum ke gereja. Persekutuan doa waktu itu pertama kali dapat keajaiban. Diundang acara Natal bersama. Saudara, saya datang ya, lagi di pintu loh baru masuk. Pendeta itu berkata, ini penginjil sesat datang. Gila gak saudara? Itu menyakitkan sekali. Rasanya saya pengen mundur pulang saudara. Tapi Tuhan bilang, belajar rendah hati. Saya ikut acara sampai selesai. Saya waktu itu kecewa, kenapa tidak menaburkan hal-hal kebaikan. Saya bukan dasar Kristen, saya dulu bukan orang Kristen. Harusnya mereka senang kalau saya jadi Kristen, jadi penginjil, waktu itu penginjil. Nah, saudara, jadi bisa bayangkan kondisi. Mereka seia sekata. Ini akhir dari akhir zaman, saudara. Dan Alkitab berkata, mereka yang bersama dengan Yesus juga akan menang. Belum tentu orang yang ke gereja itu bersama Yesus.
Makanya kalau sudah lihat belajar tentang Yohanes Baptis ya, imam besar waktu itu Hanas dan Kayafas tinggalnya di bait Allah. Tapi Tuhan sulit berbicara dengan mereka. Fisiknya di bait Allah, tapi hatinya di luar bait Allah. Sudah lihat pekerjaan mereka apa? Hanya menghakimi, menghakimi, dan menghakimi. Hanas dan Kayafas itu begitu, dibawa ke pengadilan suruh menilai, dibawa ke sebuah sidang suruh memutuskan. Padahal imam besar bukan seperti itu. Imam besar itu membawa umatnya, meminta belas kasihan supaya Tuhan mengampuni. Karena Tuhan tidak bisa berbicara, Tuhan tidak bisa menjadi alatnya, terpaksa Tuhan bangkitkan Yohanes Baptis. Saudara tahu Yohanes Baptis tinggalnya bukan di bait Allah, di mana? Padang gurun. Makanya buat saya, namanya apalah persekutuan doa, gereja atau yayasan, yang penting saudara perhatikan apa yang diajar. Nyanyiannya seperti apa, kata-katanya benar apa tidak. Yang dikhotbahkan melenceng atau tidak dari firman. Yang diajarkan benih kasih atau benih kemarahan. Itu saja. Jadi ada yang bersama dengan Yesus, ada yang tidak loh. Bahkan Bapak Ibu ada yang lebih jelas. Perhatikan saudara. Yaitu mereka yang terpanggil nomor 1. Setelah terpanggil, Tuhan membawa ke pengalaman yang kedua, yaitu dipilih. Setelah dipilih, ternyata belum selesai. Yang menang adalah orang yang, nah ini saudara. Kalau bicara setia itu saudara, selalu bukan pada waktu kita enak. Kalau kita semua enak, semua orang bisa setia. Pada waktu saudara bergaul dengan orang yang tidak menguntungkan saudara lagi. Pada waktu suami istri saudara tidak mudah lagi. Pada waktu orang tua kita tidak bisa menolong keuangan lagi. Pada waktu orang lain tidak bisa memperhatikan kita lagi. Tetap gak setia. Ini 3 panggilan saudara. Pada waktu kita percaya Yesus, kita lahir baru, itu kita terpanggil. Setelah kita terpanggil jadi Kristen, lahir baru, Tuhan itu memilih. Seperti memilih 70 murid, 12 murid. Ayo pelayanan. Jadi terpanggil ini paling luar saudara. Ini kalau digambarkan di tabernakel ini ruang halaman. Tapi kalau mulai dipilih, mulai pelayanan itu ruang suci. Di sini ngalami baptisan Roh Kudus. Ini baptisan air. Ini baptisan api. Api yang membakar kedagingan kita. Menyakitkan. Ya itu waktu itu saudara bayangin ya. Saya ngalami keadaan seperti itu. Saya lagi khotbah loh. Lagi khotbah di Kudus. Lagi khotbah loh. Lagi mau buka Alkitab, tahu Tuhan bilang, nanti selesai kebaktian, kamu pokoknya selesai sebelum kamu pulang, kamu beli jenang kudus. Kamu kasih pendeta-pendeta di Tegal. Itu mau Natal saudara. Jadi saya beli saudara, waktu pendeta ada berapa, 16 saya lupa lah. Saya beli. Orang sampai dikira mau buat kulaan saudara. Mau buat jualan. Saya bilang enggak, saya enggak buat jualan. Tapi saya enggak sebutin.
Sampai di sini saya bungkusin, saudara, saya bawa satu persatu. Kedua, ketika senyumnya mulai kecil, saudara. Yang terakhir, aduh, saya bilang, Tuhan, kalau boleh saya suruhan orang lain yang kasih kado Natal. Tuhan bilang, gak bisa, harus kamu. Saya datang ke pastori. Sebelum saya bel, saya bilang, Tuhan, aku minta mujizat. Nah itu makanya mujizat itu seringkali bukan mujizat yang Tuhan mau loh. Mujizat yang daging mau. Saya bilang, Tuhan, aku minta jangan pendetanya yang keluar, pembantunya aja. Jadi saya bisa punya alasan, kasih pembantunya, saya pulang. Ding dong. Yang keluar siapa? Kok seneng sih ketemu pendeta? Yang keluar pendetanya, saudara. Saya nggak sebutin lah. Aku sampai syok, saudara. Aduh, Tuhan, aku minta mujizat supaya jangan dia, malah dia keluar. Nah Tuhan tuh sering kali gitu, saudara. Saudara takut kecoa, ya nanti diketemuin kecoa. Saudara gampang tersinggung, ketemu orang yang membuat saudara tersinggung. Itu cara Tuhan tuh kayak gitu. Saya kaget, saudara. Saya lupa ngomong, langsung saya kabur, saudara. Malamnya diberi mimpi, Tuhan bilang, belum selesai. Makanya saya naik bis Coyo Patas. Saudara, zaman dulu ada bis Coyo, nggak tahu sekarang masih ada nggak ya? Coyo Patas cepat terbatas. Saya pelayanan di Pekalongan, mau pulang ke Tegal. Itu di luar bus, belum masuk tuh hati bisa berdebar-debar. Oh nopo sih ya? Ada apa sih nih? Saya heran. Begitu saya naik, pendeta itu ada, saudara. Kaget lagi saya, saudara. Aku kelihatannya duduknya deket-deket aku, jalan kaki terus ke belakang, saudara. Sampai belakang penuh semua kursinya. Kondekturnya tanya, nomor berapa? Ini, di tengah. Waduh, mundur, saudara. Jejeran jer, saudara. Aku sampai gak mau deket dia loh, minggir-minggir loh. Makanya praktek hidup itu tidak mudah. Tapi saya selalu merindukan menjadi pelaku firman. Makanya sudah lihat, perhatiin aja lah. Kalau sudah dengerin khotbah, perhatiin. Khotbah itu teori apa tidak tuh bisa dirasakan. Kalau mau khotbah teori gampang Bapak Ibu. Tapi menceritakan bahwa Tuhan hebat, saya lebih suka. Pada waktu istri papi saya mau meninggal, dia bilang sama adik-adiknya, sama adik-adik saya, kamu ada masalah, cerita sama Oo. Saya bersyukur, saudara, dulu mereka tidak bisa terima saya. Karena kelakuan saya yang salah. SMP saya pernah meludah. Saudara jangan pikir berhenti, saya berjuang loh. Untuk datang ke Selawi, minta maaf. Tidak pernah dibuka pintu maaf. Sampai satu kali. Istri dari papi saya membuka pintu. Dia berkata, mau ketemu papi? Iya tante. Dan masuk, saya minta maaf. Tuhan kita ajaib. Amin Bapak Ibu. Nah ini saudara, melatih setia itu gak mudah. Saya makanya bilang sama anak-anak, saya bilang papa gak nuntut apa-apa. Papa cuma minta belajar setia, baca Alkitab, doa tiap pagi. Tiap malam, Papa bilang 2 kali aja lah. Bangun tidur, kamu baca Alkitab, berdoa. Malam sebelum tidur, baca Alkitab, berdoa. Terus saja. Nanti dari Matius sampai Wahyu, nanti dari Kejadian sampai Malaki. Nanti pasti selesai. Saya dari tahun 79 Bapak Ibu. Sampai sekarang. Belum dengar khotbah dari siapapun. Waktu itu di gereja Katolik, luar biasanya romonya bisa ngomong. Saudara, orang yang punya hubungan cinta itu paling sering dapat surat. Surat cinta. Dan itu dibaca berkali-kali padahal isinya pada baik. Betul gak? Saudara kalau dapat surat dulu kan suratnya isinya sama kan. Misalnya kita dapat SMS aja lah. Kan isinya sama gak berubah. Tapi kok bisa dibaca berkali-kali. Langsung saya pulang, saya beli Alkitab di gereja itu. Alkitab Katolik yang tebel. Saya baca tiap hari. Pernah bolong karena waktu itu saya sempat kecewa.
Tapi saya bersyukur Tuhan berikan kekuatan terus sampai hari ini. Sudah 40 berapa tahun tuh? 79. 43. Tiap hari. Saya dari Tegal ke Jakarta naik bus. Dulu kalau pelayanan naik bus umum. Dari Bandung naik bus umum. Malam-malam saya pakai senter ke saudara saya baca. Tetangga bilang sebelah, baca Alkitab, Kristen ya? Ya. Saya gak pernah takut. Saya tidak mau menyangkal kekristenan saya. Karena Tuhan saya, Tuhan yang ajaib. Penuh kasih, tapi rendah hati. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi ini gak mudah. Contoh saudara tentang Gideon. Pada waktu Gideon mau berperang, menghadapi musuh yang berat, Tuhan bilang kepada Gideon waktu itu jumlahnya 32.000. Terlalu banyak rakyat bersama dengan engkau daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian dalam tanganmu. Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tangan sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat, siapa yang takut, gentar, biarlah ia pulang. Enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang, tinggal 10.000. Saudara, kadang-kadang gak logis. Musuhnya tuh jumlahnya 135.000. Gideon dalam keadaan ketakutan, rakyatnya bukan tentara loh. Jumlahnya 32.000. Masih kalah jauh. Hampir 4 kali lipat jumlah musuhnya. Disuruh Tuhan, suruh pulang. Yang takut. Alkitab berkata apa? Orang yang takut tidak sempurna dalam kasih. Makanya ada banyak saudara orang yang tidak melatih kasih. Sehingga sering kali takut, khawatir, takut, khawatir, takut, khawatir. Tuhan bilang singkir. Ya lihat, ini yang terpanggil mulai dipilih jadi 10.000. Terus next. Masih terlalu banyak kata Tuhan. Suruh mereka minum, aku akan menyaring. Saudara tahu, saya kemarin ke Israel, makanya saya senang banget lah. Setiap kami Israel selalu ke tempat-tempat yang baru. Saya melihat saudara, mata air Gideon itu masih ada. Ribuan tahun yang lalu saudara. Masih ada. Pada waktu anak saya Vincent khotbah, Tuhan baru ngomong, aku lihat aku lagi mengalami begini-gini. Saya saudara mengalami begitu. Saya disuruh Tuhan bangun rumah. Saya nggak sadar sudah dikasih berkat mau bangun. Pengennya cepat saudara. Manggil tukang yang hebat-hebat dari Cirebon. Dikerjakan sebentar, tahu-tahu Tuhan nyuruh saya memberikan persembahan. Dan setelah itu ada yang lain. Aduh saudara. Tahu-tahu duit saya nggak ada habis. Tukang-tukang salah nangkep. Saya nggak jadi kerja karena ke Temanggung. Sekarang lagi kerja suruh pulang. Saya bilang saya bingung loh. Saya duitnya habis kok. Pulang sudah 8 bulan berhenti. Saya disaring seperti itu. Tuhan nggak mau saya sombong itu bangun karena saya banyak duit. Saya mengatur hidup saya tuh rapi sudah. Ada uang ini, uang itu, uang ini. Saya nggak mau ganggu. Gimana saya harus bertanggung jawab buat anak-anak saya. Uang membangun rumah ya sendiri. Sudah apa yang terjadi? Ada hamba Tuhan datang, saya baru terjawab. Tuhan berkata, ini rumah kecapiku. Ini rumah kesukaan. Dan memang kamu menyelesaikannya bangunnya pelan-pelan katanya. Tapi aku suka. Coba lihat saudara. Lebih senang pelan-pelan Tuhan suka atau saya cepat jadi Tuhan yang gak suka? Ya toh? Saya pengen cepat jadi, tapi ternyata Tuhan gak mau. Makanya cara berpikir Tuhan dengan kita tuh berbeda saudara. Nah saudara tahu, haruslah kalau terjadi demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Sudah ada 2 cara.
Ada orang yang begitu lihat air, saudara, langsung kakinya masuk, mulutnya masuk, barbar, saudara. Gak mengendalikan diri, wah semuanya minum. Hanya ada 300 orang, cara berlututnya tuh berbeda. Berlutut tentara Israel. Yang satu nempel, yang satu tidak. Dan masih pegang senjata, dan matanya melihat pemimpin. Itu yang dipilih. Yang lain tidak, wah pokoknya minum. Jumlah orang, ya 300 orang saudara, yang menghirup dengan tangannya ke mulutnya. Ya, ini berlututnya berbeda, kalau ini berangasan saudara. Kakinya masuk, minum, ini enggak. Dia pegang tongkat, matanya tertuju pada pemimpin, dia menghirup air dengan tangannya. Ini bicara tentang tangan yang rela terus bekerja, lutut yang berlutut tapi dia terus memegang senjata. Baru setelah itu Tuhan berkata, dengan ke-300 orang yang menghirup itu, aku akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Inilah orang-orang yang setia. Apapun yang terjadi, tetap cinta Tuhan. Enak tidak enak, tetap mengucap syukur. Suka tidak suka, tetap baca Alkitab. Amin Bapak Ibu. Itu. Lihat saudara, 32.000 ini bicara terpanggil, itu Kristen halaman. Yang di kitab Wahyu berkata, kalau dia diberi waktu tidak mau bertumbuh, tidak mau masuk ke ruang suci, orang-orang ini akan diserahkan kepada bangsa lain, yaitu Antikris. Mereka bersama-sama Antikris akan menginjak-injak bait Allah. Persis saudara, saya kata tadi. Kok aneh ya? Kok suku Dan dan Efraim hilang di kitab Wahyu? Kok sekarang muncul? Baik di Amerika, di Israel. Sudah lihat. Yang 10.000 dipilih. Kita mengalami baptisan api, ini baptisan air. 4 pintu bicara 4 Injil. Baptisan air. Ini pintu kedua adalah baptisan Roh Kudus. Ini adalah baptisan api untuk kedagingan kita. Ini ruang masuk. Ini sakit karena baptisan api. Tapi ini bicara setia. Dari banyak berkurang. Maka dari itu saudara, saya merindukan. Saudara, saya belajar. Kemarin sebulan yang lalu saya liburan dengan anak-anak. Anak-anak saya bilang, "Pak, kita sudah lama tidak family time." Cerita singkat, kami ke Jepang. Dan ada sebuah pelajaran Bapak Ibu. Yaitu anak saya Victor tuh sudah nyatet dulu. Rumah makan yang legend, yang legenda. Kayak misalnya di tempat Tegal itu Lengko. Wah saudara, itu legend ya. Wow, Pian ya, Pain, semuanya. Sing kayak kue lah kabeh saudara, sing terkenal. Saya terkejut, setiap datang ke rumah makan yang terkenal, itu yang antri puluhan saudara. Bahkan ada rumah makan, gak boleh jajar, mesti nyebrang. Padahal hujan salju saudara, orang semua gini, hanya nunggu makan. Dan orang Jepang tuh, aduh, rapi, teratur. Jadi bolak-balik, "Pak, ini nunggu dihitung berapa fik?" Ya sampai tanya ke yang rumah makannya, "Ya kamu nunggu 1 jam. Nunggu 1 jam itu bukan berarti kita pergi loh saudara. Harus tetap antri. Kalau saudara pergi, orang lain akan menggantikan posisi saudara. Ngerti ya? Saudara tahu akhirnya kami tidak dapat semua. Saya bilang, "Fik, masa sih sekian rumah makan kita gak nyoba satupun yang legend, yang terkenal?" Hanya 1 kali di rumah makan ini saudara. Di rumah makan ini saya punya kesempatan kira-kira 40 menit untuk menunggu. Madem berdiri tok saudara. Kalau mereka tuh berdiri sampai pegang handphone.
Dan kalau ada handphone nggak boleh. Mereka tuh paling nggak suka kita pakai speaker mengganggu orang lain. Itu bisa ada masalah. Jadi mereka sendiri semua. Aduh, 40 menit. Kapan lagi kalau kita nggak selesai? Saya bilang, Papa tahu dibutuhkan kesetiaan. Saudara, akhirnya 40 menit, lebih dari 40 menit, 30 menit sudah saya ada di tengah-tengah. Saya melihat atas, saya melihat bawah. Pintu tertutup, semua dengan antri menunggu. Tapi memang sudah, aduh, dagingnya dibakar, enak era karuan. Enak sekali. Yang membuat saya terharu, sudah tahu apa? Ada orang kami yang mengantar ke sini, dia bilang, Pak, Bapak tahu, rumah makan yang legend seperti ini, artis pun harus antri. Oh ya? Ya. Orang pemerintah, wali kota pun harus antri. Hah? Yakuza, sudah tahu Yakuza itu preman yang tingkat tinggi yang kerjasama yang membantu pemerintah. Yakuza pun harus antri. Siapakah Petrus Hadi? Nanti Bapak Ibu, saya bukan siapa-siapa, mereka gak kenal kita. Ya sudahlah, antri. Satu baris, nanti masuk, ada sebagian keluar kan, maju lagi. Ada lagi keluar, maju lagi. Tapi puji Tuhan, kalau saya sama Bu Linda sama anak-anak jadi bisa ngobrol toh. Nah, mereka kan banyak kan tidak. Kita nggak berasa. Akhirnya 40 menit kami bisa masuk. Ini tangga turun sudah. Ini kami di tengah-tengah melihat atas. Ini saya dari sini memfoto yang di atas. Saya di tengah-tengah foto yang di bawah. Dengan tekun dan setia. Akhirnya kita bisa menikmati yang terbaik. Yang menangkap, mengerti, katakan. Memang sudah kalau lagi menghadapi sesuatu. Gak enak. Kalau lagi menghadapi masalah. Sepertinya tidak ada ujungnya, gak enak. Tapi percayalah, Tuhan yang memberi kita kemampuan. Karena Tuhan menyediakan yang terbaik. Buka hatimu, sudah angkat kedua tanganmu. Biar berkat Paskah kemenangan Tuhan membuat roh kita makin menyala-nyala. Jiwa kita disembuhkan, keluarga kita jadi harmonis, tubuh kita jadi sehat, ekonomi keuangan kita diberkati untuk menjadi berkat. Terimalah berkat ini demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menerima dan percaya katakan amin.